dari Bapak Alex di Jakarta Selatan. Ini bahan bakar kan termasuk produk komoditas Pak Sakti. Yep. Apakah yang diperdagangkan oleh Shell, Pertamina adalah branded komoditas? Toh kenyataannya yang dicari pada akhirnya harga, misalnya BBM jenis premium Pak Sakti. Ya, menarik ini pertanyaannya ya. Kebetulan menyebutkan ininya ya. Mungkin saya akan coba melihatnya dalam konteks yang lebih umum ya. Memang betul ini termasuk branded commodity. Kenapa? Karena ini boleh dikatakan bahan dasar ya. Kalau enggak mobil nggak bisa jalan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam cara dia membuat packagingnya, tentu nggak bisa cuma bilang ini jenis sekian, oktan sekian, mari beli gitu ya. Dibungkuslah dia dengan satu penamaan misalnya. Dalam hal ini mungkin misalnya Shell atau Pertamina. Dalam prinsipnya betul bahwa yang dicari itu selalu harga. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia di mana masih ada istilahnya bensin yang disubsidi dan yang maupun yang tidak. Jadi ada suatu price gap yang akan langsung kelihatan. Premium harganya sekian, Pertamax dan yang ke atas harganya boleh dikatakan 2 kali lipat. Tapi kalau sekarang kita lihatnya dalam konteks yang lebih fair, katakanlah tidak ada subsidi, tidak ada konsep subsidi. Saya kira pricingnya nggak akan bisa berbeda terlalu jauh. Tentu orang akan mencari yang paling bawah. Dan sejujurnya banyak juga produk-produk atau brand-brand mobil transportasi kendaraan itu yang juga mencoba mendesain mesin-mesin mereka supaya bisa menggunakan bensin-bensin dengan oktan yang lebih rendah. Jadi betul price itu akan menjadi sangat-sangat sensitif. Tapi kalau sekali lagi kalau kita buang sekarang semua unsur yang tidak fairnya tadi antara subsidi dan tidak subsidi, sebetulnya di antara para pemain-pemain ini ya tentu tidak hanya dua ini ya, mungkin ada beberapa yang lain, tetap mereka mencoba menjual suatu value proposition. Misalnya kalau kita lihat secara fisik saja Mas, misalnya gitu ya. Kalau kita datang, kita tahu ada juga gas station tempat bahan bakar ini yang misalnya di sampingnya ada kita bisa belanja yang lain misalnya. Jadi kayak semacam gitu ya. minimarket misalnya, atau mungkin kadang-kadang ada ada coffee house-nya atau yang lain sebagainya. Sebetulnya yang mau coba dituju adalah iya kamu memang beli bensin, tapi dia juga mengharapkan adanya income stream yang lain. Lewat mana ya? Lewat minimarket dan lain sebagainya. Jadi selalu ada usaha untuk menjual tidak hanya sekedar berapa harganya, tapi ada convenience lain yang coba ditawarkan di sekitar lingkup yang tempat dia berjualan. Jadi dalam hal ini walaupun harga punya peran yang sangat-sangat tinggi, tapi pada akhirnya akan terasa juga yang namanya pelayanan yang berbeda. Misalnya kalau kita datang diapain gitu ya mobilnya, mungkin kalau yang saya suka perhatikan di negara barat misalnya kalau datang itu ada 2 bagian Mas, yang boleh isi sendiri. Jadi dia keluar dari mobil, dia pasang sendiri dan sebagainya. Tapi ada juga sebelah satunya yang dilayani, istilahnya full service. Nah, kalau di sana kelihatan perbedaannya. Kalau di sini semua sama rata, nggak ada yang ngisi sendiri ya dan sebagainya. Jadi usaha-usaha untuk membuat diferensiasi selalu dilakukan, dan yang paling utama saya perhatikan sekarang ini adalah di level service, di level pelayanan. Misalnya disambut dengan senyum lah, ada ya kan yang menggunakan 3S misalnya gitu ya. Ada yang menggunakan cara ini dan cara itu. Pada prinsipnya akhirnya yang menjadi pembeda nantinya sebetulnya bukan hanya di harganya, tapi di suatu pelayanan lain. Makanya kalau dalam konsep seperti ini yang namanya products and services itu dua-duanya punya peran. Produknya dengan harga yang harus harus appeal kepada suatu konteks yang sensitif, tapi ada satu bagian lain yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan, tapi itu patut dilakukan karena itulah yang nanti menjadi semacam meninggalkan bekas lah gitu ya, dilayani dengan baik, diajak ngobrol ini dan sebagainya. Yang jujur mah dulu sebelum pemain-pemain yang dari luar ini masuk, brand lokal kita itu jujur saja kurang memperhatikan pelayanan kepada konsumen misalnya. Jadi dalam hal ini memang tetap ujung-ujungnya awalnya adalah harganya, tapi pada akhirnya sebetulnya ada value of differentiation yang akhirnya dicari juga oleh konsumen. Oke. Ini di luar pemain lokal kan sudah mulai banyak ya pemain-pemain dari luar yang ikut bermain di bisnis BBM ini Pak ya. Ada beberapa pemain luar yang tetap eksis sekarang, cuma ada beberapa yang nggak berhasil Pak. Kesalahan di mana Pak? Macam-macam. Kalau saya selalu percaya karena ini konteksnya komoditas ya, suatu bentuk yang sangat mendasar. Keberadaan adalah nomor satu.
ya. Jadi kalau kita istilah gampangnya di mana ada si lokal, si pemain luar ada nggak di sebelahnya misalnya gitu. Kalau kita lihat di negara barat itu Mas, di setiap perempatan itu jelas sekali ada brand A, B, C, D di satu perempatan. Jadi nggak cuma satu aja. Nggak cuma satu. Jadi mereka juga sama-sama melihat kepentingan keberadaan. Itu sebagai salah satu yang penting. Yang kedua adalah strategis location yang strategik. Kalau dia menempatkannya katakanlah di suatu traffic flow yang kurang baik, ya tentu akan sangat mudah untuk dia terkalahkan dengan yang lain. Yeah. Kemudian yang juga mempengaruhi misalnya adalah price over value. Ya, artinya tadi kita tahu bahwa price memang sensitif, tapi kalau dia value proposition ini juga baik, sebetulnya dia masih punya potensi. Tapi dalam hal ini mungkin dalam konteks pelayanannya kurang baik. Tapi juga bisa ada hal-hal lain yang ya saya boleh katakan mungkin agak anomali ya. Bisa juga misalnya sentimen. Dia tidak menyukai sebuah jenis brand tertentu dibanding brand yang lain misalnya. Atau dia tahu latar belakangnya, oh si ini tuh sebetulnya adalah miliknya si ini dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga, tapi saya anggap anomali. Tapi dalam hal ini mungkin salah satu drivernya adalah itu. Nah yang terakhir saya kira yang juga mungkin berperan di sini adalah volume. Ya. Jadi artinya berapa banyak dia bisa menjual dibanding dengan berapa investasi yang dia lakukan. Semua investasi itu kan ada hitungannya Mas. Gitu. Jadi kalau saya masuk oke. Kalau saya dalam waktu sekian lama perputaran bisnis saya tidak mencapai, hanya ada dua pilihan. Saya top up, jadi artinya saya perpanjang jangka waktu ROI-nya dibanding investasinya, atau ya saya gulung tikar atau pindahkan ke tempat lain. Pokoknya dia harus keluar dari tempat tersebut. Dan saya kira dalam hal ini mungkin perputaran atau kecepatan revenue yang dihasilkan tidak sesuai dengan rencana jangka panjang mereka ataupun jangka pendek mereka. Kalau faktor kualitas pengaruh nggak Pak? Kualitas itu menurut saya khususnya untuk BBM ya. Oktan yang ini wah bagus nih buat mobil kamu gitu. Kalau untuk BBM menurut saya sulit sekali untuk dibuktikan secara gampang ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang feeling gitu ya, like mobil aduh kok setelah isi bensin yang X kok rasanya gimana? Ya itu bisa-bisa saja. Artinya kalau kita ngomong oktan, siapa sih yang tahu bedanya oktan 78 sama 79? Saya rasa nggak akan gampang. Tapi kalau dia mungkin lompatannya tinggi ya ceritanya agak lain. Itu cuma faktor ini kali ya, fanatik kali ya. Kadang-kadang begitu juga ya. Udah kebiasaan kan gitu. Iya. Kalau pakai yang beda kok rasanya beda. Misalnya, walaupun ada sih mungkin beberapa faktor tertentu tadi yang misalnya kalau kita bicara di oktan 78 misalnya terus ke 98, oke lah itu terasa. Tapi kalau enggak saya kira enggak juga. Apalagi kalau memang mesinnya sudah didesain untuk kebutuhan suatu oktan tertentu. Saya tahu kan ada mobil-mobil, kita tahu ada mobil-mobil tertentu yang memang didesain untuk suatu jenis bahan bakar dengan oktan level tertentu. Ditambahin di atasnya ya tentu baik, tapi nggak dipakai juga nggak terlalu terasa sih sebenarnya. Jadi faktornya yang penting price, kemudian lokasi sama services Pak. Betul. Tiga itu sepertinya kok besar sekali faktornya. Baik.